warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen Sora.com. Selamat datang kembali di acara forum group discussion persembahan dari Suara.com. Dan saya, Ria Rizky, akan menjadi host kembali untuk diskusi kali ini. Dan diskusi kali ini bertajuk soal PPKM darurat. Apakah hanya sekedar memaksa warga diam di rumah? Dan saya tidak sendiri kali ini karena saya sudah ditemani oleh narasumber. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Ibu Mas Dalina Pane. Selamat datang Ibu Mas Dalina, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria ya. Ya, terima kasih sekali sudah mau bergabung berdiskusi bersama kami. Baik, bagi netizen Suara.com yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan atau bergabung dalam diskusi ini, bisa melemparkan pertanyaannya melalui kolom chat di Zoom ya. Baik Ibu Mas Dalina, apakah akan mempresentasikan terlebih dahulu materi yang Ibu punya? Atau kita langsung berdiskusi aja nih? Oke, boleh, baik. Kalau sekarang berarti Ibu akan menjelaskan materinya. Operator silakan di-share screen. Ibu memiliki waktu 20 menit dari sekarang ya Bu ya. Ibu Mus Dalina, saya persilakan. Baik. Terima kasih Mbak Ria. Jadi saya mencoba menyampaikan ini dengan singkat. Apa sih yang kita lakukan selama berbulan-bulan ini? Sudah 16 bulan sampai hari ini. Jadi judul saya adalah Pembatasan Pergerakan dan Pengendalian Pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat historinya sejak awal pandemi, sebenarnya kita sudah melakukan pembatasan pergerakan itu banyak sekali ya. Dan ini yang formal artinya ada regulasinya, ada surat keputusannya. Tapi di sela-sela ini ada banyak sekali istilah-istilah yang kalau kita identifikasi bisa jadi satu kamus sendiri tentang pembatasan di Indonesia. Dimulai dari minggu ke-15 tahun 2020 itu ada PSBB. PSBB ini dilakukan masing-masing kabupaten kota dan di provinsi ada satu yaitu DKI Jakarta. Itu dimulai kalau tidak salah di bulan-bulan April sampai dengan Mei secara bertahap. Dan kita untuk Jabodetabek cukup lama kita ikut dalam PSBB ini, artinya setidaknya ada 6 sampai 8 minggu kita kemudian harus diam di rumah. Tidak sama sekali kemana-mana dan suasananya lengang sekali, tidak seperti sekarang begitu ya. Dan pertanyaannya apakah itu kemudian mampu menurunkan kasus? Enggak. Kasus itu terus meningkat tapi perlahan-lahan. Sebenarnya pengendalian itu bukan begini tekniknya. Artinya begini, saya cuma katakan bahwa 8,5 bulan pertama pengendalian itu sama sekali tidak ada pengendalian. Sebenarnya begitu. Nah, di yang merah-merah ini adalah libur panjang yang diduga meningkatkan jumlah kasus. Ya, yang merah-merah ini. Setelah hari raya, apakah kasusnya turun? Enggak. Kasusnya turun sebentar, tapi kemudian naik lagi. Tapi naiknya pelan-pelan saja, gitu ya. Sampai kemudian terus meningkat dan DKI Jakarta meminta rem darurat. Itu di minggu ke-37, sekitar bulan September. Itu PSBB 2 yang dilakukan hanya di 2 wilayah saja, yaitu DKI Jakarta dan Banten. Pada saat itu meminta PSBB kedua. Apakah kemudian ini turun? Ada, turun sedikit. 2 minggu setelahnya turun. Wah, semua orang happy, bahagia, turun. Padahal sebenarnya tidak begini yang disebut pengendalian. Terus angkanya begini saja, ada turun di sini saya sudah agak senang, tapi kemudian naik lagi. Nah, di bulan November, Oktober akhir, baru kemudian Satgas itu ingat kalau ada yang namanya epidemiolog.
Saya diajak 3 orang kami dari PAI, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, untuk membantu di Satgas. Itu akhir Oktober. Tapi sebenarnya mengajaknya juga saya kira tidak sungguh-sungguh itu ngajaknya. Jadi setengah hati saja. Kenapa? Karena ada uang 400 miliar pada saat itu dan bulan itu sudah November sehingga harus dihabiskan uang itu di Satgas. Terus diamprokin tuh uang 400 miliar pada kami bertiga, nih silahkan mau bikin apa. Lah ya kaget kita, bikin apa ya? Ya sudah, karena saya berada di sub bidang tracing, ditaruhnya di bidang tracing, kami membuat program yang namanya tracing. Tracing itu dilakukan selama 4,5 bulan, dimulai bulan November pertengahan dan selesai di bulan Maret akhir 2021. Siapa targetnya? Targetnya adalah 59 kabupaten kota di 13 provinsi yang menyumbang 70% kasus di Indonesia. Pada saat itu teman-teman bertanya, kita mulai di sini di angka 33.000. 33.000, terus saya katakan kita akan mencoba mencari kasus sebanyak-banyaknya, dan ini sangat bertentangan dengan misinya Satgas. Ya, saya bilang ya nggak apa-apa lah. Misi Satgas adalah menekan kasus sekecil-kecilnya. Sementara kami para epidemiolog mencari kasus sebanyak-banyaknya. Loh, kenapa kok kita cari kasus banyak-banyaknya? Karena capacity to detect atau kemampuan untuk mendeteksi itu dimulai dari mendapatkan kasus yang banyak dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala. Sehingga prognosisnya menjadi lebih baik. Pada saat itu teman-teman mengatakan berapa lama kita akan mencapai puncak. Puncak itu bagi epidemiologi menjadi hal penting. Karena apa? Dia akan mengukur penurunannya itu menjadi lebih sistematis. Saya katakan the worst scenario kalau R0 atau reproductive number itu antara 2 sampai 4, kalau kita mulai dari 30.000, maka worst skenario yang terburuk adalah kita puncaknya di 120.000. Tapi dengan containment, isolasi dan karantina melalui program tracing, maka kita berharap bahwa kasus tidak sampai 120.000. Dan ternyata puncaknya memang terjadi di bulan Januari. Bulan Januari akhir puncaknya itu sebesar 88.800 atau sekitar 2,9 dari dari awal kita melakukan tracing, antara 2,9. Tapi setelah itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Penurunannya ini bervariasi di 13 provinsi, tapi overall di Indonesia itu menurun sebanyak 10 minggu overall di Indonesia. Pengendalian itu kriteria standar atau kriteria yang paling gampang itu adalah penurunan setengah dari puncak tertinggi selama 3 minggu berturut-turut dan terus turun sampai tingkat terendah. Nah, jadi ini kita capai di minggu sini, di minggu ke-9. Nah, terus turun, tapi begitu kita sudah turun sudah cukup baik, angkanya waktu itu di 2.900 sampai 3.000-an, tiba-tiba program ini harus dihentikan karena akan diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Ya nggak masalah, bagi kami sih yang terpenting itu terus dilanjutkan. Karena menurut mereka tracer kita itu sedikit sekali jumlahnya, hanya 8.000-an, sementara negara ini membutuhkan 80.000 tracer. Akhirnya diambillah tracer itu dari Babinsa dan Babin Kamtibmas. Saya juga ikut melatih Babinsa dan Babin Kamtibmas. Dan saya sudah sampaikan dengan Pak Menkes, saya katakan, kayaknya nggak bisa deh Pak Babinsa Babin Kamtibmas. Mengapa? Karena mereka punya pekerjaan lain. Sementara tracer kita yang kemarin itu pekerjaannya memang full time, mereka melakukan tracing. Dan setelah itu maka kasus ini mulai naik kembali pelan-pelan. Ada penurunan ini pada saat Hari Raya Idul Fitri. Saya sudah katakan berkali-kali ngukurnya jangan di hari raya ini, di minggu hari raya, karena pada minggu hari raya dari 7 hari ada 4 hari libur, 3 hari liburnya ditambah 1 hari minggu.
Jadi semuanya turun, testing turun, kemudian kasus turun, yang dirawat turun. Nah, kemudian angka ini menjadi meningkat lagi. Nah, pada minggu ke-23 saya sedikit kaget karena angka ini tidak normal. Ketidaknormalan di angka ini itu bagi epidemiolog itu sinyalnya langsung keluar nih di 2 minggu ini. Pertama, dia sudah melebihi setengah dari puncak tertinggi dari tracing kita yang lalu. Ini saya sudah berteriak. Saya katakan ini kalau kita tidak kendalikan, ini akan meningkatnya eksponensial. Tapi bukan karena mudik, karena orang masih saja bicara tentang akibat mudik sehingga meningkatkan jumlah kasus. Kadang-kadang jadinya pemerintah itu kontroversi. Satu sisi mengatakan larangan mudik berhasil, tapi satu sisi mengatakan peningkatan kasus karena mudik. Jadi sebenarnya yang benar yang mana gitu? Mudik berhasil atau mudik tidak berhasil gitu ya? Nah, jadi ini yang kita nggak usah membahas itu lagi. Tetapi dalam pandangan saya sebagai epidemiolog, peningkatan kasus ini benar-benar tidak normal, itu eksponensial. Sementara hari ke hari Pak Menkes selalu menceritakan tentang banyaknya mutasi baru yang masuk ke Indonesia. Saya sebenarnya merasa sedih juga, itu bukan prestasi sebenarnya. Ketika kita mengatakan ada mutasi baru masuk ke Indonesia, maka itu sebenarnya kegagalan kita dalam melakukan cegah tangkal. Cegah tangkal itu dilakukan di pintu-pintu masuk, dan itu ada prosedurnya untuk melakukan cegah tangkal. Tetapi kalau kita tidak mampu melakukan pencegahan terhadap mereka-mereka yang masuk ke Indonesia, maka menurut saya itu bukanlah hal yang baik. Karena itu kami katakan bahwa apakah kemudian program pembatasan mobilitas ini cukup efektif? Enggak. Kalau untuk sementara mungkin iya, sekedar meredam orang yang bermobilitas sangat tinggi ya sehingga dia bisa menularkan. Tetapi kalau program utama pengendaliannya tidak dilakukan yaitu tracing, ya ini tidak akan pernah selesai. Nah, peningkatan kasus eksponensial ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah kematian, walaupun rate-nya kelihatannya biasa saja. Nah, jadi ini adalah yang kami katakan tadi, ini adalah batasnya, batas terkendali. Nah, batas terkendali ini kami taruh di 20 per 100.000 penduduk. Atau masuk di transmisi level 1 yang paling transmisi lokal yang paling awal. Jadi yang paling bagus gitulah ya, walaupun transmisi lokal tapi bagus. Yang kemudian kita harus menuju ke klaster. Nah, eksponensial ini kalau ini sangat tinggi maka tidak akan mungkin ini disebabkan oleh karena mobilitas yang biasa. Karena mobilitas kita lakukan mulai dari awal sampai sini. Tapi kemudian ini meningkat jauh. Maka ini yang kita cari penyebabnya, memang ternyata peningkatan ini juga terjadi tidak banyak di daerah-daerah seluruh Indonesia, tapi hanya di beberapa wilayah saja. Terutama didominasi oleh Jawa dan Bali. Ini yang menurut pandangan kami yang lebih banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus. Dari 6 varian of concern ada 4 yang masuk ke Indonesia. Lainnya varian of interest ini belum menjadi concern internasional. Tetapi dari 4 itu yang masuk yang paling dominan adalah Delta. Delta ini agak antik, tetapi kita hari ini tidak membahas deltanya sebenarnya ya. Tetapi penyebarannya sangat cepat sekali. Walaupun begitu, teknik pengendalian, apapun mutasinya, apapun varian barunya, teknik pengendaliannya sama sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap saja 3M dilakukan oleh masyarakat dan 3T dilakukan pemerintah. Persoalan kita adalah 3T kita sangat buruk. Sebenarnya transmisi itu tidak berjalan begitu saja tiba-tiba dari grassroots. Kalau kita lihat transmisi itu keluar masuknya itu selalu dimulai dari pelaku perjalanan luar negeri.
Karena itu kita harus concern di sini, harus ketat di sini. Jadi ketika dia pertama masuk, sebenarnya tujuan utama kita mencegah masuknya kasus baru atau mencegahnya masuknya varian baru di pelaku perjalanan. Indikatornya apa? Indikatornya yang pertama tidak ada kasus baru gitu. Tetapi kita juga harus waspada. Di awal-awal kita merasa kita tidak punya nih kasus sampai dengan bulan Maret, sementara Thailand sudah punya, Singapura yang terdekat dengan kita sudah punya. Nah, kalau negara tetangga kita itu sudah punya, lalu kita nggak punya, mestinya kita tuh khawatir sebenarnya. Sama seperti sekarang, sinyal yang paling utama yang ada di masyarakat itu ketika WA grup kita, sosial media kita setiap hari bicara tentang berita duka tentang terinfeksi ataupun kematian, maka sinyal itu dekat dengan kita. Begitu juga dengan hubungan antar negara. Begitu Singapura mengatakan dia punya kasus, Filipina mengatakan punya kasus, Malaysia punya, kemudian Thailand malah pertama kali. Maka kita jangan bangga kalau nggak punya. Kita harus berpikir keras, mengapa kita nggak punya? Ternyata memang kita nggak punya tes. Tesnya kita tidak lakukan dengan baik. Padahal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah mencari sebanyak mungkin suspek untuk dilakukan tes. Kita tuh sebenarnya punya beberapa puluh sentinel, site sentinel untuk Ili dan Sari. Ili dan Sari itu adalah salah satu screen awal dari dari COVID. Jadi kalau Ili dan Sarinya itu bisa terdeteksi COVID dari suspek Ili dan Sari, maka disitulah capacity to detect kita dipertaruhkan. Nah, kemudian dari pelaku perjalanan, kalau kita tidak mampu untuk tanggulangi, maka ada layer kedua. Layer keduanya itu karantina sebenarnya. Tapi karantinanya harus sesuai dengan interim global. Kalau interim global karantinanya masih di 14 hari. Kenapa kita longgarkan jadi 5 hari? Ya masuk semua semua varian baru ke dalamnya. Nah, pada waktu awal terjadinya COVID, maka mereka yang kontak erat dengan pelaku perjalanan luar negeri ini tentu orang-orang yang bolak-balik, bukan pekerja migran saja. Pekerja migran hanya 1 kali, tapi ketika dia membawa Delta, seperti di Bangkalan, di Kudus, maka dia akan mewarnai wilayah tersebut. Nah, waktu awal-awal pelaku perjalanan luar negeri yang biasanya pengusaha itu dekat dengan kepala daerah, politikus, top manager, elit. Karena itu di beberapa bulan pertama itu yang terkena itu orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu yang punya kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Ada gubernur, ada menteri, ada bupati, wali kota, pengusaha, dan lain-lain. Tapi kemudian mereka pun kontak dengan middle manajernya, maka terus saja ke bawah, dan saat ini transmisi itu sudah ada di grassroots atau all population, sehingga mungkin pengendaliannya akan menjadi lebih rumit dan sulit, tetapi bukan tidak mungkin dilakukan. Nah, sekarang parameter pelonggaran. Kalau hari ini kita melakukan pengetatan, maka Bapak Ibu bisa melihat parameter pelonggaran ini ada 2 yang sudah direvisi oleh WHO. Yang terakhir itu consideration for implementing and adjusting public health and social measures untuk COVID-19 yang 4 November. Jadi lihat parameter pelonggarannya ini saja. Tapi yang utama parameter pelonggaran itu 4 ini. Jika kasus konfirmasi kita turun setengah puncak tertinggi, 3 minggu berturut-turut, dan terus turun sampai tingkat terendah. Terus yang masuk rumah sakit harus kurang dari 15%. Jumlah tes yang dilakukan itu bukan 1/1000 penduduk sebenarnya, tapi seluruh suspek tambah 15 kali kontak erat per hari. Jadi kalau sekarang hitungannya, kalau kita dapat 50.000 kasus per hari, maka kontak eratnya aja yang harus dites itu sekitar 500.000. Itu baru 10 kontak erat. Kemudian suspeknya kita sekarang sudah arah ke 200.000. Mestinya kita sudah bisa antara 700 sampai 1 juta testing dilakukan per hari. Faktanya kita baru melakukan testing sekitar 200 sampai 300.000. Nah, yang terakhir kemarin katanya bisa sampai 400.000. Tetapi 400.000-nya itu spesimen. Padahal testing yang di sini adalah testing orang, bukan follow up, diagnostik ya. Jadi bukan spesimen.
Terus kematian harus kita turunkan, mesti lebih rendah dari global. Kalau dalam kondisi darurat, sebenarnya kematiannya 1/10.000 penduduk. Dan sebenarnya itu COVID itu nggak ganas-ganas amat, hanya 2% ya. Jadi nggak terlalu bermasalah. Nah ini perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan. Mengapa? Karena kita tergagap-gagap di bagian ini. Sebenarnya kalau kita tahu, kasus konfirmasi itu yang tanpa gejala itu banyak. 70-85%. Kalau daya tahan tubuh daya tahan tubuh masyarakat kita kuat, maka ini yang tanpa gejala ini atau gejala ringan itu antara 70-85%. Masa kita tidak mampu untuk mengatasi yang 15-30% ini, sehingga mereka harus mengalami perburukan dan kematian di luar sarana layanan kesehatan. Nah ini yang menjadi PR pemerintah sebenarnya. Nah, bagaimana pengendalian pandemi dan ekonomi? Apakah ada hubungannya? Menurut saya nggak terlalu berhubungan banyak. Kalau pengetatan yang sekarang itu dilakukan hanya pada jalan-jalan lintas antar daerah, itu menjadi tidak efektif karena transmisi itu terjadi domestik. Domestik itu di mana? Di sekitar kita, di RT, di kelurahan, kemudian juga di pasar-pasar yang tidak mengalami penyekatan. Karena itu yang menyebabkan PPKM darurat ini menurut pandangan kami menjadi tidak efektif. Jadi apa yang diusulkan? Sebenarnya PPKM mikro itu bagus, asal sesuai dengan usulan kami. Ketika kami mengusulkan konsep PPKM mikro, konsepnya itu seperti ini. Tiba-tiba keluarnya di KPCPEN seperti ini, dibawa oleh siapa itu? Tim pakar katanya. Jadi konsep yang ini diambil, dicaplok, nggak nanya-nanya, tiba-tiba jadi ini. Kan itu menjengkelkan bagi kami para epidemiolog. Dengan alasan bahwa alasan ekonomi, kami katakan nggak bisa. Kurang dari 10 lebih dari 10 rumah atau lebih dari 5 rumah Anda katakan zona merah itu sangat berdampak pada ekonomi. Kemudian itu tidak di lockdown RT-nya, orang masih bisa keluar masuk, hanya dibatasi pukul 20.00. Anda kira kita bisa bernegosiasi dengan virus bahwa mereka boleh menularkan setelah pukul 8 malam saja? Nggak begitu konsep lockdown secara mikro. Bahkan di banyak negara, orang masih bisa demonstrasi. Walaupun di negara kita mungkin jadi kacau balau begini, artinya sepanjang itu bisa diatur itu dan disiplin untuk itu, maka itu menjadi lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina, kompleks sekali penjelasannya. Seru banget penjelasannya karena ini di luar informasi yang biasanya kita terima nih di media. Baik, Ibu Mas Dalina, saya mau tanya nih, tadi Ibu sempat menyinggung soal gagalnya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah akan masuknya varian-varian baru nih. Artinya pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk masyarakat ini itu menjadi percuma ketika pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi WNA gitu ya, Bu ya? Ya, sebenarnya ada aturannya. Maksud saya begini, pemerintah itu tidak boleh salah dalam membuat aturan. Kalaupun di dalam implementasinya kemudian ada oknum, ada penyalahgunaan, maka law enforcement yang harus berlaku. Tetapi di atas kertas pemerintah tidak boleh salah dalam aturan. Ketika di atas kertas pemerintah mengatakan, 5 hari saja, itu secara gampang seorang epidemiolog akan menyalahkan itu. Anda salah. Karena apa? Aturan interimnya itu 14 hari karantina. Soal bagaimana cara karantinanya, itu tekniknya. Misalnya kalau dia memiliki kemampuan finansial yang banyak, dia sebenarnya bisa dikarantina di hotel-hotel yang dia inginkan atau di rumahnya yang memenuhi syarat, tetapi harus bisa dipastikan kalau dia tidak keluar masuk. Bagaimana caranya? Loh, dari awal kita sudah bicara tentang digital tracing. Digital tracing itu bahkan dengan HP kita bisa memantau dia kemana dan bertemu dengan siapa. Kenapa itu tidak dijalankan? Itu adalah teknik karantina sebenarnya. Jadi
yang terpenting adalah pemerintah itu tidak boleh salah di dalam regulasi di atas kertas. Kalau implementasinya kemudian diselewengkan, menyimpang, maka law enforcement yang harus berlaku. Saya kira itu ya. Tapi kan nantinya akan bertabrakan lagi dengan soal ekonomi, di mana kan WNA juga menarik pendapatan bagi negara, terutama untuk tempat wisata gitu. Tentunya kan ini menjadi dilema juga dong buat pemerintah. Ya, satu lagi juga itu tentang wisata. Apakah kita harus tutup? Tidak, tapi jangan bikin wisata kita itu kemudian menjadi murah atau murahan. Artinya semua orang boleh masuk ke Indonesia, mau dia backpacker, toh mereka-mereka yang tidak memiliki kapital atau modalitas yang cukup besar itu juga berdampak terhadap ekonomi kita. Mereka membuat transmisi di tempat kita menyebar dengan cepat sehingga pemerintah harus mengeluarkan begitu banyak uang untuk itu, untuk mengatasi itu, sementara berapa uang yang bisa dihasilkan dari mereka? Kecil sekali. Karena itu kalau mereka mau masuk, buatlah aturan supaya mereka itu masuk secara eksklusif. Artinya kalau memang mau masuk, memang ditata. Mereka baru bisa masuk dengan syarat mereka punya asuransi internasional. Mereka baru bisa masuk kalau mereka bisa sewa hotel bintang 5 yang memiliki protokol kesehatan ketat selama setidaknya 2 minggu. Jadi ekonomi kita tetap berjalan di situ. Sehingga dan selama 2 minggu sampai dengan 1 bulan itu, kalau kemudian dia masuk ke negara kita lalu dia sakit, dia bisa diisolasi atau karantina di hotel tersebut. Dan itu menggerakkan ekonomi. Loh kalau gitu kita kapitalis sekali. Kenapa? Jadi orang-orang miskin itu tidak boleh berwisata. Ya tidak bisa begitu. Orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi menengah bawah dikasih berwisatanya itu dengan cara yang juga murah. Tetapi diatur, misalnya kita punya banyak taman kota jangan ditutup. Ini pada masa pandemi taman kotanya malah ditutup. Tapi mereka juga harus diajarkan, jangan kemudian ketika tamasya mereka gelar tikar buka rantang. Nah itu juga menimbulkan kerumunan. Jadi yang harus diajarkan merubah perilaku masyarakat kita itu caranya dengan seperti itu. Jangan selalu menyalahkan masyarakat kita. Selama ini bidang perubahan perilaku, saya lihat berkali-kali kita hanya menyalahkan saja masyarakat kita. Oh ini naik gara-gara mereka tidak patuh pada protokol kesehatan. Ngukurnya aja sudah tidak akurat. Bagaimana mereka mengukur? Mengukurnya melalui survei. Surveinya survei persepsi. Yang nggak bisa ngukur perilaku itu dengan persepsi. Kemudian yang kedua ada lagi dengan foto-foto. Katanya kita sudah bicara big data, sudah bicara artificial intelligence, sudah bicara tentang machine learning. Tuh banyak sekali CCTV yang beredar di Jakarta. Pantaulah perilaku mereka itu dalam 3M di CCTV tersebut. Mau dipantau pada jam kerja di luar jam kerja bisa, mau dipantau hari libur dengan hari kerja bisa, mau dipantau dengan cara apapun menggunakan mesin learning itu sangat bisa sekali, termasuk juga jaga jarak dan menggunakan masker. Tapi kalau urusan mencuci tangan, pemerintah juga harus siapkan fasilitas untuk cuci tangan. Jangan hanya menyuruh, meminta, tapi fasilitasnya tidak ada. Hari ini kita mungkin mampu untuk bisa beli masker triple 2 lapis yang dipakai 4 jam. Tapi coba pada masyarakat kelas bawah kita, jangankan untuk beli masker, untuk makan saja mereka udah susah. Jadi apa solusinya bagi yang harus dibuat oleh pemerintah untuk mereka? Nah itu yang harus difikirkan. Baik, betul sekali Bu Mas Dalina. Ibu, tadi saya sedikit penasaran nih soal skema PPKM mikro nih, hasil pemikiran para epidemiolog ya Bu ya? Ya. Di kasarnya itu dicaplok oleh KCPPEN begitu ya Bu ya? Itu gimana sih ceritanya Bu, kalau boleh tahu? Ya, jadi sejak awal kita sudah katakan sebenarnya kalau mau membatasi itu karantina yang paling bagus itu adalah rumah. Karena kalau rumah itu ngawasinya enak.
Kalau kita mau karantina wilayah seperti sekarang, besar PPKM, itu akan sulit sekali. Kenapa? Ngawasi satu-satu orang untuk patuh terhadap protokol kesehatan dan lain-lain, itu tidak gampang. Karena itu sebenarnya kalaupun kita mau lockdown katanya dan kita tidak bisa melakukan lockdown dalam dalam wilayah luas, maka lockdown kita itu dilakukan secara skala mikro dengan kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya kalau sudah lebih dari setengah rumah di RT kita punya kasus konfirmasi dan kontak erat, itu kunci RT tersebut. Kunci itu benar-benar kunci, jangan biarkan orang keluar masuk. Jangan cuma nguncinya itu hanya pakai jam malam. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan virus untuk mengatakan kamu nularnya malam aja. Enggak. Tetapi ketika kita mengunci RT tersebut, ya, ketika kita mengunci RT tersebut, maka kebutuhan warga pada RT tersebut dipenuhi oleh pemerintah atau dipenuhi oleh masyarakat. Artinya dirikan dapur umum ke situ, Anda 10 sampai 14 hari ini kita kunci, nggak boleh kemana-mana. Kalau di antara Anda mengalami perburukan, langsung laporkan, baru dorong ke rumah sakit. Itu jauh lebih gampang dibandingkan seperti sekarang. Semua orang menjadi carut-marut mencari pertolongan masing-masing. Yang isolasi mandiri di rumah, telepon rumah sakit penuh, telepon ambulans terbatas, telepon, sehingga mereka menjadi hopeless dan banyak kejadian perburukan di isolasi mandiri dan karantina mandiri. Jadi seolah-olah kita itu diminta untuk menyelamatkan diri kita masing-masing gitu ya. Tidak secara sistematis kemudian mereka mendapatkan bantuan terhadap kebutuhan mereka. Jadi konsep awal PPKM Mikro itu begitu. Kalau lebih dari 50% atau 75% dari RT tersebut memiliki kasus confirm, kontak erat, apalagi kalau sudah 100% semua rumah punya, maka itu benar-benar disebut sebagai lockdown. Tidak boleh ada yang keluar masuk RT tersebut. Seluruh kebutuhan hidup dasar warga ditanggung oleh desa atau kelurahan. Itu maksud saya pemerintah. Jadi bukan hanya pembatasan normatif saja. Kan sudah dibatasi, kan sudah pakai jam malam. Itu saya nggak mengerti tentang konsep jam malam di dalam transmisi. Baik, Bu Mas Dalina, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta Zoom. Boleh saya bacakan ya, Bu ya? Boleh, boleh. Ada dari Mas Wawan. Ada dari peserta, dari Mas Wawan, ini ingin bertanya, apakah pandemi sudah terbilang cukup terkendali? Ini seperti pernyataannya Pak Menko Maritim dan Investasi. Kita nggak usah dijawab. Itu nggak usah dijawab. Kan sudah tahu indikator pengendaliannya apa. Suka nanya yang nggak perlu dijawab. Artinya pernyataannya Pak Luhut ini masih bisa dipatahkan ya, Bu ya? Standarnya apa gitu aja. Standar terkendalinya apa? Jadi secara realitasnya memang belum terkendali begitu ya, Bu ya? Iya, jadi sebenarnya gini ya. Kalau dikatakan prediksi-prediksi, sebenarnya bukan epidemiolog itu tidak memprediksi, kami memprediksi, tapi kami sangat hati-hati sekali untuk ngomong ke masyarakat tentang prediksi kami. Tapi begitu kami ngomong itu heboh se-Indonesia Raya, tuh saya tuh sedih juga gitu. Jadi kan ahli-ahli biasanya memprediksi, oh nanti puncaknya 10.000, oh puncak 20.000, oh puncak 50.000. Sebenarnya kalian sedang ngapain sih? Bagi seorang epidemiolog, keberhasilan dari prediksi itu adalah ketika prediksi Anda gagal, gitu. Ketika prediksi Anda gagal tercapai, itu artinya Anda melakukan sesuatu. Kalau prediksi Anda berhasil hanya untuk bilang dengan semua orang, tuh kan saya bilang juga apa, bener kan hitungan saya, itu artinya you are doing nothing gitu. Kamu tidak melakukan apa-apa, cuma ngeliatin aja, terus kan bener gitu. Jadi sebenarnya fungsi prediksi itu adalah untuk melakukan sesuatu. Begitu epidemiolog memprediksi ini akan naik,
kita akan kolaps 2 sampai 4 minggu. Wah, heboh semuanya. Saya aja ditegur di mana-mana. Tapi saya bilang, begitu terjadi, bener kan? Kok prediksi epidemiolog itu ngeri sekali ya, karena ya begitu, sinyalnya memang begitu gitu. Tetapi sekarang Pak Menkes melakukan prediksi yang saya juga bingung, mulai dari puncak pertengahan Juni, habis pertengahan Juni, oh puncak akhir Juni, terus oh puncak awal Juli, oh puncak pertengahan Juli. Ini lagi ngapain sih Pak Menkes? Ini Bapak Menkes lagi ngapain gitu? Ngitung-ngitungin aja. Kemudian apa namanya? Sekarang sudah ke akhir Juli dan mau ke Agustus katanya. Ini nggak selesai-selesai kita maksudnya begitu. Baik, Ibu, ada pertanyaan lain lagi? Dari Reza Gunada, mau tanya Bu, apakah ada diferensiasi substansial antara PPKM darurat dengan PPKM biasa, PSBB, dan lockdown? Banyak sekali ini. Itu PPKM itu kalau boleh saya nggak usah baca indikatornya, kepala saya aja pusing dengan berbagai indikatornya. Itu kebanyakan itu indikatornya. Saya baru baca setengah aja, kepala saya sudah ini bagaimana ini ya? Nggak usah jauh-jauh ya. Menerjemah, mungkin saya tolol pada bagian itu ya. Membedakan antara sektor esensial dengan non esensial saja saya pusing gitu. Satu. Yang kedua tentang definisi 50% WFO, 50% WFH itu diinterpretasikan berbeda-beda di apa namanya di kantor-kantor ya. Ada yang 50% itu 100% tapi pagi sore. Bener juga ya. Ada yang 50% itu sehari masuk, sehari tidak. Oh iya, bener juga ya. Tapi saya cuma satu yang saya pikirkan, ini kita sedang ngapain sebenarnya? Sebenarnya kita tuh sedang ngapain? Itu yang jadi pertanyaan besar gitu. Jadi apa kalau kita katakan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah? Kalau mau melakukan pengetatan, lakukanlah dengan serius gitu ya. Jangan bermain-main. Dan kalau ekonomi, apakah ekonomi masih bisa berjalan? Bisa. Jadi jangan pernah khawatir dengan lockdown secara mikro ya, secara mikro itu nggak perlu khawatir. Karena apa? Itu jauh lebih murah, lebih mudah, dan juga lebih terukur dibandingkan kita kemudian memberikan BLT kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu sama seperti menggarami lautan. Menggarami lautan itu berapapun nggak akan pernah cukup. Dan apakah terkendali? Enggak, tetap aja tidak terkendali. Jadi maksud saya itu yang harus dilakukan secara sistematis. Artinya nggak ada perbedaan dong mulai dari dulu PSBB, kemudian PPKM mikro, sekarang PPKM darurat. Artinya semuanya juga nggak ada yang membuat kasus menjadi terkendali gitu ya, Bu? Iya, memang. Rasanya Tempo sudah tulis ya, apapun namanya, rasanya sama saja gitu. Baik, Ibu. Ibu, ada lagi pertanyaan lain nih. Secara paradigmatik, apakah PPKM cocok untuk merespon wabah COVID-19 yang kekinian bertipologi endemi, bukan pandemi? Gimana tuh, Bu? Sepertinya Ibu Mas Dalina sedang ada telepon begitu ya? Iya, jadi memang saya harus memberikan materi pelatihan. Kemarin kan waktunya 45 menit. Jadi nanti materi saya berikan ya. Silahkan untuk dikutip. Di situ bisa terlihat dengan dengan jelas kapan kemudian kita melakukan PPKM mikro, kapan kita melakukan PSBB, dan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu ya, Mbak Ria ya.
Baik, sayang sekali nih Ibu, masih banyak banget pertanyaan dari peserta Zoom yang sangat penasaran nih dengan pendapat Ibu Mas Dalina, tapi sayang sekali karena Ibu Mas Dalina ada kegiatan lainnya Bu ya. Ya, termasuk vaksinasi ya. Vaksinasi itu di situ juga ada beberapa slide tentang vaksinasi. Jadi pesan saya hanya pemerintah itu jangan cuma diperintah dengan target-target saja, tapi bagaimana apakah target itu tercapai itu lebih menjadi hal penting. Jadi banyak sekali sejak dari awal pandemi itu yang sampai saya katakan ini COVID nggak patuh pada perintah 3 jenderal gitu ya. Pada saat itu ada Pak Doni Monardo, ada Pak Luhut, ada Menteri Kesehatan. COVID harus turun dalam 2 minggu. COVID-nya nggak turun gitu. Jadi saya bilang, waduh, COVID ini melawan 3 jenderal. Tapi kemudian setelah target-target itu ditetapkan, lalu nggak ada yang mengevaluasi tercapai apa enggak sih sebenarnya. Kita pura-pura lupa aja. Oh, sudah lupa gitu. Sama dengan target 1 juta vaksin. 1 juta vaksin itu tercapai beberapa. Begitu tercapai 1 juta, glorifikasinya besar. Wah, kami mampu 1,4, tapi sehari gitu. Selanjutnya ya balik lagi 500.000, 600.000. Nah, jadi konsistensi terhadap pencapaian itu yang menjadi persoalan penting bagi kita. Baik. Dengan berakhirnya diskusi saya dengan Bu Mas Dalina, berarti berakhir juga diskusi atau SGD kali ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Mas Dalina sudah ikut berpartisipasi di dalam sdgsuara.com bekerjasama dengan Satgas COVID-19. Baik, terima kasih Bu Fane dan juga buat peserta Zoom suara.com, terima kasih. Dan untuk yang belum mau menyaksikan ulang bisa dilihat di sosial media suara.com, baik di YouTube atau di Facebook. Baik, saya Ria Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.